Masa iya sih karena rasa ngantuk, rasa malas, terus kita jadi nggak ibadah, kayaknya nggak fair banget buat Tuhan gitu. Di sekitar saya tidak mengetahui itu saya yang melakukan, tetap saya melakukan yang terbaik. Saya waktu Mbak Kartini bilang begitu, saya jadi ingat bahwa itu adalah salah satu cara kita kalau saya ketemu sama tim saya selalu bilang seharus supaya kita tetap menjaga integritas kita semua gitu. Ya, mungkin itu salah satu cara apa untuk berpusat pada Kristus karena berbuat baik dan perkataan baik itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam Pendeta Kartini. Ya, selamat Malam, Mbak malam Asik. juga untuk semua kru multimedia dan juga bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara terkasih yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Dan malam hari ini puji Tuhan kita dipertemukan kembali dalam acara PI Berseri yang seperti biasa. Untuk memulai acara pada malam hari ini juga kita akan memulainya dengan bersama-sama mendengarkan pujian dari Ibu Golis dari kelompok Jaka Setia yang pujiannya berjudul Engkau Alasanku Hidup. Dan kami persilakan untuk Ibu Golis, monggo. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita mengawali PI pada malam hari ini, mari kita menaikkan pujian kita, Engkau Alasanku Hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku.
semua, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum memulai mendengarkan paparan dari Ibu Pendeta Kartini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun yang ada dan hadir di ruang Zoom, berdoa untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena hanya penyertaan serta berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan pada saat ini Kau beri kami kesempatan untuk hadir di dalam acara PI Berseri, dan semuanya itu adalah perkenan dan terkhusus ya pada malam hari ini kepada Ibu Pendeta Kartini Astuti yang akan memimpin dan menjadi narasumber di dalam menjelaskan apa yang akan menjadi tema dan pembicaraan pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan serta penyertaan Tuhan agar Pendeta Kartini boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua yang ada di sini dan boleh menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mohon berkat serta urapan dari Tuhan kepada saudara kami semua yang terlibat di dalam kegiatan ini, dan juga kepada alat dan sarana yang kami pakai supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kiranya malam hari ini benar-benar menjadi berkat bagi kami dan kami boleh menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga pengetahuan untuk memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan melalui belajar pada saat ini. Tuhan Allah, kami memuji nama-Mu, kami mengharapkan semua berkat dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, dan pada malam hari ini kita akan membahas dengan tema Kristus sebagai pusat. Kristus sebagai pusat, lengkapnya sebagai pusat hidup orang percaya. Ini menarik sekali. Terus terang saja, saya baru pertama kali mendengar ungkapan Kristus sebagai pusat. Yang sering saya dengar dan saya jumpai itu ungkapan seperti Kristus sebagai juru selamat atau Kristus sebagai gembala yang baik, itu biasa sekali. Tetapi Kristus sebagai pusat itu benar-benar membuat saya itu tertarik dan ingin sekali mengetahui apa sebenarnya yang akan dibahas dalam acara PI Berseri ini. Ya, untuk itu marilah kita simak dan kita ikuti paparan dari Ibu Pendeta Kartini Astuti tentang topik tersebut, dan mohon dijelaskan nanti apa maksud dari Kristus sebagai pusat, kenapa itu menjadi topik, dan kenapa itu penting bagi kami. Monggo. Nggih, matur nuwun. Selamat malam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semua sehat ya Bapak Ibu yang terkasih? Mari kita mau bersama-sama belajar tentang tadi yang dikatakan oleh Pak Asi, Kristus sebagai pusat dalam kehidupan orang percaya. Nah saudara-saudara, kenapa Kristus itu menjadi pusat orang percaya? Ya karena kita adalah pengikutnya Tuhan Yesus gitu Pak Asik. Jadi bagaimana kalau kita menjadi pengikut, berarti Yesus adalah satu-satunya sosok pribadi yang memang membawa kepada kita untuk menjadikannya sebagai pusat dalam hidup kita. Nah kalau kita bicara soal Kristus sebagai pusat dalam hidup kita, kita akan kembali membahas 3 hal. Apa,
mengapa, lalu bagaimana. Kalau kita bicara soal apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa kalau dikatakan apa sih Kristus sebagai pusat itu maksudnya apa gitu ya. Tetapi kita diajak untuk apa? Diajak untuk menempatkan Kristus sebagai Tuhan, sebagai teladan, dan sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara soal apa Kristus sebagai pusat itu, kita jadikan Kristus sebagai Tuhan, kita jadikan Kristus sebagai teladan, dan kita jadikan Kristus sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Jadi Pak Asik, menurut saya seringkali Pak Asik mendengar sebagai juru selamat, sebagai penolong gitu kan, sebagai penghapus dosa gitu. Nah itu kalau kita mau masukkan dalam tema besar kita, bagaimana Kristus menjadi pusat hidup, itu ditempatkan. Bagaimana kita menempatkan Kristus itu sebagai Tuhan, sebagai teladan, dan sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Jadi aspek hidup itu menjadikan Kristus sebagai Tuhan, teladan, dan tujuan. Itu. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita atau apa sih maksudnya menempatkan Kristus sebagai tujuan, sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan kepada kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana kita itu sebagai orang percaya yang hidup dalam kemurahan Allah, gitu ya. Nasihat Rasul Paulus kepada Roma katakan kita diajak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah kita. Karena itulah yang menjadi ibadah yang sejati. Jadi bagaimana sih menempatkan Kristus? Kalau Kristus itu Tuhan, berarti kita akan memberikan hidup kita kepada Tuhan kita, kepada Kristus. Ya, Bang Kartini, berarti itu kita belajar untuk tidak egois ya. Artinya hidup kita itu bukan hanya milik kita, tetapi menjadi diharapkan menjadi persembahan bagi Tuhan dengan kepedulian kita kepada sesama, begitu. Ya. Jadi gini Pak Asik, seringkali kita memisahkan ya antara kehidupan rohani lalu kehidupan jasmani. Ya. Orang kalau misalnya ke gereja itu dianggapnya sebagai rohani, lalu orang memuji Tuhan. Tapi ketika seseorang keluar dari gereja, lalu semuanya menjadi jasmani. Bicara soal pekerjaan, bicara soal usaha, bicara soal kesehatan, lalu semua dianggap sebagai jasmani. Padahal kalau ada perkataan dari John Ortberg, dia katakan kehidupan rohani bukanlah kehidupan yang terpisah dari kehidupan finansial atau kehidupan jasmani. Kehidupan pekerjaan, kehidupan secara fisikly dalam diri kita. Tetapi istilah kehidupan rohani hanyalah sebuah cara untuk membicarakan kehidupan seseorang setiap saat dan setiap seginya dari perspektif Tuhan. Jadi tidak dipisah-pisah, ini pekerjaan, ini usaha, ini kesehatan, lalu ini rohani sendiri, enggak. Gitu. Tetapi bagaimana melihat seluruh aspek kehidupan kita dari perspektifnya Tuhan. Itu. Tuhan tidak tertarik pada bagaimana kita berdoa, kita bergereja, atau kita membaca Alkitab lebih teratur saja. Tetapi Allah lebih tertarik pada keseluruhan aspek kehidupan kita. Kalau kita rajin ke gereja, tapi kehidupan kita di luar tidak mencerminkan kekristenan, ya sami mawon gitu kan. Kita aktivis gereja atau kita pelayan gereja, tapi ketika kita menjalankan bisnis, kita nggak peduli dengan orang lain, kita lupa bahwa Tuhan yang harus dimuliakan, ya sama saja begitu. Jadi Allah tidak tertarik cara kita beribadah atau bagaimana kita bergereja, tetapi lebih kepada
bagaimana kehidupan kita. Ya, meskipun demikian bukan berarti kalau beribadah tidak penting, Betul. berdoa tidak penting, tetapi Betul. justru yang lebih penting adalah perilaku, praktek hidup kita di luar, karena itulah yang sebenarnya yang diharapkan Tuhan menjadi persembahan, menjadi menjadi tema atau rema hidup kita sehari-hari. Ya. Nah, sehingga kita belajar ya Bapak Ibu yang terkasih, hidup baru. Dulu ketika kita nggak kenal Tuhan gitu ya, belum percaya kepada Kristus gitu, seringkali hidup kita itu berpusat pada diri sendiri. Seperti anak-anak yang masih anak remaja itu kan egoisnya tinggi sekali ya Pak. Semua berpusat pada diri sendiri. Nah, itu yang dikatakan kalau kita sebagai orang percaya, dikatakan dalam kehidupan lama kita. Nah, kalau kita mau mengakui bahwa kita sebagai orang percaya, berarti kehidupan lama kita udah beres Pak Asik. Udah beres. Tapi kalau kita masih berpikir tentang semuanya berpusat pada diri sendiri, pekerjaan pusatnya hanya bicara soal untung dan rugi gitu ya, ketika kita melayani juga bicara soal itu, membuat nama saya terkenal atau tidak. Ketika kita melakukan apapun tujuannya hanya untuk pelipat gandaan diri kita sendiri, kita menjadi orang hebat, terkenal dan seterusnya, itu hidup lama Pak Sik. Tapi kalau hidup baru kita, hidup yang berpusat pada Kristus, itu seluruh aspek kita, kesehatan, pergaulan, pekerjaan, keuangan, keluarga, pendidikan, itu dipusatkan kepada Kristus. Setiap aspek hidup itu ada segi rohaninya ya. Yang menjadikan proses kita untuk katakanlah menjalani lahir baru atau hidup baru supaya mengarah kepada keserupaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Intinya di situ. Nanti sampai pada tujuan. Tujuan hidup kan serupa dengan Kristus gitu kan. Jadi kalau kita prosesnya sekarang adalah bagaimana kita menempatkan Yesus sebagai pusat itu lalu dijadikan Kristus sebagai Tuhan kita. Bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita, Kristus sudah menyucikan kita, Kristus sudah membawa kita untuk bisa serupa dengan Kristus, dengan gambarannya begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua ketika kita bicara soal apa kita memusatkan diri atau Kristus sebagai pusat hidup kita, yang kedua bagaimana menempatkan Kristus sebagai teladan atas seluruh kehidupan kita. Kalau kita mau perhatikan dalam kita membaca kisahnya Kristus gitu ya. Bukankah Kristus dari lahir sampai kematiannya, sampai kebangkitannya, semuanya dikerjakan untuk kita. Untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilannya sebagai juru selamat yang diutus oleh Bapa. Lalu semuanya bukan bicara soal diri sendiri, tetapi bicara soal kita, manusia yang ditebusnya. Sehingga kalau kita menjadikan Kristus sebagai pusat, itu hal yang kedua adalah Kristus sebagai teladan. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29 pasti kita bisa baca di situ. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi apa yang dilakukan Kristus yang menjadi pusat hidup kita itu menjadi teladan. Kristus menyembuhkan banyak orang. Kristus memberi makan 5.000 orang. Kristus membangkitkan orang mati. Kristus mengerjakan karya keselamatan sampai Kristus naik ke surga. Itu pun Kristus menghadirkan Roh Kudus. Nah, semuanya untuk kita. Pak Asik. Ya, maaf banget ini. Ya. Tentang frasa anaknya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini maksudnya gimana? Ya, Kristus menjadi yang sulung bagi kita yang percaya. Menjadi contoh. Ya,
keteladanan. Apa yang dilakukan Kristus, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak mudah ya. Tapi bisa. Tapi bisa. Tapi bisa. Masalahnya mau atau tidak. Bukan Ya. masalahnya bisa atau tidak bisa. Ya. Karena Allah memberi memang kuasa sebagai anak Allah untuk melakukan apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Ya, jadi sekali lagi pergumulan hidup setiap saat itu sebenarnya diperkenankan oleh Tuhan menjadi sebuah proses ya. Untuk menjadikan kita serupa dengan Tuhan Yesus selama kita memusatkan hidup kita kepada Kristus. Begitu. Betul. Ya. Nah, menarik Pak, buku ini tapi saya belum mendalami, Mark Lucado ini. Dia mengatakan Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Ia menolak untuk membiarkan kita seadanya, gitu kan? Jadi nggak seadanya, tapi apa? Harus dikerjakan nih. Tuhan kasih karunia, tapi harus dikerjakan. Jangan seadanya saja. Karena apa? Ia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Itu. Jadi Tuhan ingin nggak seadanya, tetapi Tuhan ingin supaya kita mengerjakan. Contoh talenta ya Pak. Ketika Tuhan memberikan 2 talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta kepada orang-orang yang dipercayanya, Tuhan nggak pengen kita itu seadanya. Ya wes, 1 talenta dia nggak kerjakan, yang 2 dan 5 dia kerjakan kan. Nah Tuhan juga sama, kita itu karakter kita, apa yang ada dalam diri kita pengen dikerjakan terus, pengen berproses terus untuk apa? Serupa. Allah sanggup mengubah kita untuk menjadi seperti Kristus, seperti yang sulung. Secara karakter. Ya, karakter Kristus dalam kehidupan. Ya, artinya kita memang selama hidup ini harus berubah, ya. Bukan seadanya, tetapi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan modelnya adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Ciri-cirinya Pak Asik, kalau kita itu hidup baru, berarti seluruh aspek kita yang saya sebutkan tadi, pergaulan, pekerjaan, kesehatan, keuangan, keluarga, pendidikan, apakah semua yang kita kerjakan itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Kalau pekerjaan kita membuat kita semakin serupa dengan Kristus, berarti kita berpusat kepada Kristus. Apakah kita harus mengevaluasi setiap saat? Ya, harus. Sehingga kita diberi kesempatan kan Pak untuk berefleksi dan terus-menerus. Harus jujur ya. Iya, karena yang tahu kita dan Tuhan. Iya, artinya kalau terjadi kesalahan atau tidak seperti yang Tuhan kehendaki, kita cepat-cepat katakanlah bertobat dan berubah. Ya. Karena itu proses pengudusan sebenarnya ya. Proses supaya serupa. Ya. Karena dasarnya sebenarnya sudah dikerjakan kan. Kristus menyucikan, Kristus menguduskan. Kita yang berdosa diberi kesempatan untuk serupa dengan Kristus. Tapi kita nggak bisa ujuk-ujuk seperti Kristus kan. Betul, ya. Nah, proses itu yang bangun lagi untuk serupa dengan Kristus. Dan kita kita mengerjakan yang menjadi bagian kita, dan Tuhan yang membimbing dan memimpin itu. Ya, betul. Jadi tetap kita harus berusaha ya secara, betul, Pak. Karena kita punya karunia katakanlah akal budi dan sebagainya, dan itu harus digunakan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, dan itu artinya berpusat kepada Tuhan. Iya. Nah yang ketiga Pak Asik, bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai tujuan tadi? Kalau kita bicara soal apa kan, lalu kita bicara soal tadi sebagai Tuhan, sebagai teladan, lalu sebagai tujuan hidup. Nah Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang selalu kita dengar sebagai hukum kasih di gereja kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi nggak ada namanya, kalau kelanjutan kita lihat nggak ada hukum yang melawan ini Pak, untuk mengasihi
Allah, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum manapun nggak ada yang berlawanan dengan apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Nah, ayat inilah yang sebenarnya menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Semua kita yang percaya dipanggil oleh Allah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap akal jiwa kita, segenap akal budi kita. Dan dipanggil untuk mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Ya, artinya itu memuliakan nama Tuhan. Iya, Tujuannya ya. Tujuan kita melakukan dalam segala aspek hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena cintanya kita kepada Tuhan kita. Dan memuliakan Tuhan itu bukan dilihat dari cara kita berdoa, Ya. atau sering tidaknya ke gereja. Yang lebih penting adalah praktek Ya. hidup. Ya. Ya. Ya tadi yang Pak Asik bilang bahwa yo tidak berarti bahwa ke gereja nggak penting, tidak. Tetapi Allah itu tidak hanya berbicara atau lebih mengutamakan oh ya yang penting ke gerejanya sering atau ora gitu kan. Tapi kehidupan sehari-harinya, nah makanya dikatakan ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui hidup kita itulah ibadah. Dan saya pernah juga mendengar bahwa kehidupan kita itu menjadi kesaksian ya. Ya. Dan supaya orang di luar sana yang melihat perilaku kita lalu menjadi memuliakan nama Tuhan. Seperti apa ya, kita diberkati untuk bisa memberkati. Yeah. Kita diselamatkan untuk bisa bersaksi menyelamatkan. Kita dihibur supaya menghibur. Iya, seperti itu. Nah, hal yang kecil Pak Asik, bahkan ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Jika engkau makan atau engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hanya makan dan minum loh Pak Asik. Ya, dalam artian, kan hal yang paling sepele sekalipun, itu juga kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bisa beri contoh Bu, misalnya makan dan minum aja kok untuk kemuliaan itu. Nah, kalau misalnya kita makan dan minum, lalu kita nggak ingat bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Sementara kita makan nggak diukur gitu ya, kita sampai kekenyangan sampai ibaratnya sudah nggak muat-muat kita paksakan. Sementara orang di sekitar kita nggak bisa makan, lalu kita tutup mata untuk itu semua. Itu kan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang kecil, makan dan minum. Bahkan kalau misalnya hobi kita, pekerjaan kita, gitu, usaha kita, pendidikan kita, apapun pikiran kita, tenaga kita. Lah kalau apapun yang kita lakukan ini melakukan sesuatu yang lain gitu ya. Kecuali maksudnya makan dan minum dan semua hal yang kita kerjakan maksudnya lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu tujuannya. Kalau kita tujuannya untuk melakukan perbuatan baik demi kemuliaan kita, ya Tuhan nggak berkenan. Iya, jadi supaya orang yang melihat kita itu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kehidupan kita ya. Dalam bahasa Jawa mungkin supaya hidup kita dapat pangalembono gitu, tidak ya? Di alam gitu Pak? Di alam, bukan ya? Boten, tapi justru lebih dari itu ya. Tuhan yang harus dimuliakan. Jadi tujuannya. Jadi sebenarnya gampang saja sih. Di hati, yang tahu kan diri kita nggih Pak. Kita melakukan perbuatan baik, kalau di hati ben orang lain tahu supaya aku terkenal. Itu yang tahu diri kita. Nah, kalau sudah kita itu sudah sadar, oh ya, kok aku kembali pada kemuliaan diri. Hati-hati. Berarti tujuan kita bukan Tuhan. Pusat kita bukan Kristus. Iya. Karena itu agak riskan dan sulit sekali ya untuk sadar bahwa ini ego kita atau untuk Tuhan. Meskipun ya besar kecilnya pasti ada ya kebanggaan untuk bisa membuat orang lain memuliakan nama Tuhan, itu kan kita menjadi bangga, tapi itu bukan tujuan itu. Nah, hal yang kedua, Kristus sebagai pusat, kita bicara soal bagaimana Pak Asik. Ya. Tadi kata apa ya? Apa lalu bagaimana? Bagaimananya. Nah, kita akan belajar dari Dallas Willard itu ya.
dia segitiga emas. Kalau kita itu bicara soal Kristus sebagai pusat, maka ada 3 hal. Yaitu kita akan bicara soal karya Roh Kudus, kita akan bicara soal peristiwa sehari-hari, dan kita juga akan bicara soal disiplin rohani. 3 segitiga yang memang itu sangat terkait dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 11 sampai 13 yang mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus itu membimbing kita ya, Iya. untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Artinya kita juga tidak terlepas dari hidup kedagingan ya. Betul. Tetapi diarahkan kepada kekudusan hidup Iya. ya. Makanya 13, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Gitu kan? Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebenarnya kita tidak bisa sendiri ya. Iya Pak, tapi lebih kepada firman ini mengatakan, kalau kita hanya nuruti daging, percayalah kita mati. Wong daging itu terbatas kok. Gitu kan? Daging kan akhirnya mati. Tetapi lihat bahwa roh Dia yaitu Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Sehingga kalau kita hidup hanya dalam daging, kita nggak akan dibangkitkan kan? Tapi Allah punya kuasa membangkitkan tubuh kita yang fana. Maka dikatakan jangan hidup dalam daging, tapi dengan Roh Kuduslah kamu harus mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Ya, artinya juga kita harus peka ya, sensitif terhadap bisikan-bisikan Roh Kudus. Betul. Ya, untuk membuat hidup kita itu seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, sehingga kita perhatikan Pak Asik di dalam Galatia 5 sebagai buah roh ya, bukan buah-buah roh tapi buah roh. Galatia 5 22 sampai 25, tetapi buah roh ialah ini Pak Asik. Ciri-cirinya kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa dengan kekuatan Roh Kudus kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, lalu cirinya apa? Cirinya dituliskan tadi dalam Galatia. Itu terlihat dalam kehidupan kita, apakah hidup kita penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera gitu ya, lemah lembut. Nah itu harus kesemuanya loh Pak, nggak dipilih. Kalau aku misalnya, saya pribadi kalau suruh milih, saya pengen merasakannya sukacita dan damai sejahtera saja. Gitu. Iya, mengesampingkan yang lain. Iya, untuk lemah lembut aduh susah banget ya Pak Asik, lemah lembut itu. Ngomongnya harus kayak Putri Solo, padahal suaranya saya kenceng gitu kan. Nah itu, tetapi ini buah roh ini harus dikerjakan. Artinya ini harus utuh. Iya, utuh. Ya, tidak bisa mengutamakan atau katakanlah mendahulukan. Iya, yang ini. Ya, begitu. Nah itu karya Roh Kudus Pak. Dan juga kuncinya di sini mungkin satu kata taat ya terhadap pimpinan Roh Kudus. Iya, mau. Dan setia ya. Ya, kalau taat tapi tidak setia ya bertobat lagi begitu. Kapok Lombok. Iya, kapok Lombok ya. Jadi setiap hari ya. Iya. Ya itu yang agak ya mungkin secara pribadi saya juga merasa itu agak sulit untuk bisa mengevaluasi setiap saat. Iya. Tapi memang kita harus menyediakan waktu atau harus sadar bahwa kita setiap saat harus dievaluasi secara pribadi dan jujur ya. Yeah. Kalau tidak jujur nanti kita kepleset pada kebanggaan diri yang
Makanya nanti berarti di bulan depan itu kan salah satu tema kita disiplin rohanian. Lah itu disiplin itu kan belajar bagaimana mendisiplinkan diri, kedisiplinan rohani kita untuk saat teduh, untuk refleksi diri. Jadi usahakanlah kalau misalnya sebelum tidur itu jangan langsung brek gitu ya, tapi belajar untuk berdiskusi dengan Tuhan. Nanti di tahun di bulan berikutnya. Tapi nanti ya ini memancing saja. Memancing saja. Tidak akan dibahas di sini ya. Iya, tidak. Ya. Nah, karena memang untuk mengevaluasi diri kan butuh ini ya Pak ya, butuh keteduhan, lalu butuh kejujuran. Kita mungkin nggak butuh orang lain untuk mengkoreksi diri kita, memberi masukan oke. Tapi kalau untuk mengakui koreksi diri, oh ya hari ini aku kok marah-marah terus, hari ini aku kok emosian, kenapa? Itu kan harus digali dalam kehidupan kita. Ya soalnya itu berlawanan sebenarnya dengan kedagingannya. Ya. Biasanya kita kan membela diri. Ya, saya marah karena saya begini, ada sebabnya. Ya. Tapi sebenarnya itu perlu direfleksikan kembali. Betul. Ya. Untuk apa? Ke depan lebih baik lagi. Hidup kita dituntun oleh roh kan, bukan kedagingan yang menjadi utama. Jadi bukan menyimpan sesuatu yang tidak baik, tetapi justru dilepaskan supaya ke depan lebih baik dan tidak mengulangi. Iya. Ya. Nah yang kedua, kalau kita menjadikan Kristus sebagai pusat, itu kita bicara soal peristiwa sehari-hari Pak. Kalau tadi kan bicara soal karya Roh Kudus, kita bicara soal peristiwa sehari-hari. Nah peristiwa sehari-hari itu kita lihat dalam Roma pasal 8, ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini tadi ayat yang tadi kan ya di awal tadi. Tapi memang sulit disadari bahwa sebenarnya proses sehari-hari itu adalah rencana Tuhan untuk membuat kita berubah, berproses ya. Dari hidup lama dalam kehidupan yang baru. Nah untuk masuk full menjadi atau kita hidup baru itu kan nggak bisa langsung lama ke baru gitu. Nah dalam proses hidup inilah Pak, itu masuk dalam contoh-contoh kehidupan sehari-hari kita. Tadi yang saya matur di awal tentang bagaimana kita hidup dalam pekerjaan kita, menghidupi hobi kita, menghidupi dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam keuangan kita. Lah semua aspek itu menjadi peristiwa sehari-hari kita yang perlu apa? Kita terus gumuli, kita terus kerjakan, di mana Kristus kita jadikan sebagai pusat hidup. Supaya apa? Tadi kan tujuan ya Pak ya. Nah supaya peristiwa sehari-hari kita itu dipakai oleh Allah memproses kita untuk hidup baru tadi. Hidup yang melakukan apa yang Allah kendaki atas diri kita, yang serupa dengan gambaran. Iya, padahal hidup tidak selalu menyenangkan ya Bu. Justru yang menjadi proses yang sebenarnya adalah pada saat kita mendapatkan pergumulan atau permasalahan. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan itu, apakah dengan kemampuan akal budi kita atau kita minta pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau mau jujur Pak, sebenarnya bukankah kehidupan kita itu selalu diajak oleh Tuhan untuk mendaki kan? Untuk tumbuh kan Pak. Nah kalau untuk tumbuh kan Tuhan selalu memperkenankan adanya masalah, adanya tantangan dalam kehidupan kita. Nah kalau kita nggak pernah punya tantangan hidup kita, ya kita menjadi anak manja. Dan kita tidak pernah bersyukur kalau punya tantangan Bu. Itu tantangan adalah masalah dan penderitaan. Itu baru kita Iya. Makanya kalau dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya cara Tuhan untuk menunjukkan apa sih maunya Tuhan atas kita. Kalau kita mau belajar kita ngerti kok. Tuhan tuh yang dikendaki apa sih dalam hidup kita. Kalau hidup kita mulus-mulus aja gimana? Ya syukurlah Pak. Iya. Orang kan hanya lihat aja kan. Iya. Kalau bahasa Jawanya sawang sinawang. Sawang sinawang. Orang nggak seolah-olah tidak ada pernah mengalami tantangan, pergumulan. Karena apa? Jujur Pak, kalau suruh milih, kita pengennya nggak ngalami tantangan. Iya, yang mulus-mulus aja. Nggak mulus. Tapi apa ada gitu, orang mulus gitu kelihatannya. Coba orang yang kaya raya, orang yang sangat sukses terkenal, tiba-tiba bunuh diri. Iya.
mengejutkan. Iya kan? Ya. Itu berarti hidup nggak selalu sesuai dengan keinginannya. Padahal kita sudah menilai, wah itu tuh bahagia banget ya, kaya, wis ganteng, cantik, karirnya bagus dan seterusnya. Tiba-tiba bunuh diri. Ya. Berarti kan sebenarnya kehidupan kita tuh nggak pernah namanya hanya mulus kayak jalan tol gitu. Nggak pernah. Pasti ada hal-hal yang membuat kita untuk diajak Tuhan itu untuk naik, diajak Tuhan untuk mendaki, diajak Tuhan untuk mengalami apa itu pertumbuhan. Ya, itu melalui kehidupan peristiwa sehari. Mendaki itu semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Ya. Artinya sebenarnya pencobaan, kalau boleh dibilang pencobaan, tapi permasalahan, tantangan semakin berat, kita semakin naik tingkat, Ibu ya. Iya. Kalau Tuhan bilang, kalau engkau bisa dipercaya dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Iya. Mau nggak Pak Asik? Saya perlu merenung dulu. Perlu merenung dulu. Ya. Nah itu kehidupan sehari-hari ya Pak. Nah hal yang ketiga itu disiplin rohani. Disiplin rohani itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 firman Tuhan katakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan intinya. Betul, ini yang paling berat sebenarnya. Iya. Kata disiplin itu secara praktek hidup sehari-hari itu sangat sulit. Jangankan kok berhubungan dengan keimanan Tuhan. Di jalan aja itu disiplin susah. Iya, susah. Susah sekali. Lampu merah saya sering Pak. Iya. Kalau pulang rapat jam 1 lampu merah sudah nggak berlaku kan. Iya. Kadang-kadang masih berlaku pun merah bablas saja. Oh nggak ada kanan kiri, nggak ada yang lewat, bablas saja. Itu kan nggak setia ya. Saya hargai kejujurannya. Nggak taat itu Pak, nggak taat. Nah jadi disiplin rohani diperlukan supaya apa? Supaya kita itu ada kedisiplinan diri dalam membangun relasi komunikasi untuk mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Ya bisa dijelaskan disiplin rohani yang real itu misalnya apa misalnya? Jadi kedisiplinan rohani kalau digambarkan di sini ada doa, ada waktu teduh, ada doa, ada pujian, ada firman, ada persekutuan gitu. Nah, gambaran yang diberikan sih slide sebelumnya itu pelari. Gambaran diberikan. Sekarang Anda tidak mungkin berlari dalam maraton walaupun sekarang ini Anda berusaha dengan sekuat tenaga untuk berlari dalam maraton. Anda harus mengatur hidup. Agar Anda bisa mengatur hidup, maka harus dijalani latihan-latihan tertentu yang memungkinkan Anda melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan sekarang hanya dengan kekuatan dan kemauan. Untuk berlari dalam maraton Anda harus berlatih, bukan cuma berusaha. Ternyata gini, banyak kan jemaat yang menjadi pelari ya Pak ya. Ada ternyata sekarang ini orang yang punya hobi lari itu ya. Karena mungkin kemarin pandemi itu orang suka jalan lalu meningkatkan dengan lari gitu. Beberapa jemaat yang saya lihat ada ikut lomba lari 10 kilo. Ya. Ada lomba lari 12 sampai 20 kilo gitu. Ada Pak. Ya. Nah itu ternyata mereka nggak hanya saya lari bisa 20 kilo langsung hari itu. Enggak. Hari ini mereka berlatih mungkin 10 kilo, besok 12 kilo, tambah lagi. Dan itu latihan terus menerus. Nah disiplin rohani tentang doa, tentang firman, tentang waktu teduh, bersekutu, pujian, itu juga perlu latihan. Kalau misalnya Pak Asik, saya orang yang tidak terbiasa untuk berdoa. Saya bilang, Pak Asik, kita janjian ya, pokoknya setiap hari jam 9 kita harus doa. Bukankah itu melatih diri kita? Awalnya kepeksa banget gitu ya, terpaksa pasti. Baca firman sama. Bahkan untuk berdoa saja perlu latihan ya. Perlu latihan, kedisiplinan kan. Nah itu hal-hal yang sehari-hari lalu ditingkatkan dalam kedisiplinan bahwa setiap aktivitas yang bisa membantu saya memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Nah ini akan membawa kita untuk masuk ke berseri berikutnya gitu. Kita nggak perlu yang bahas semuanya nanti sampai malam banget gitu Pak Asik. Yang berikutnya kehabisan materi. Kehabisan bahan. Kita sampai di sini untuk Kristus sebagai pusat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang
setia yang boleh ikut dalam via Zoom ini. Mungkin Pak Asik ada beberapa hal yang ingin Pak Asik sampaikan kepada teman-teman kita, atau langsung mencenderung Langsung buka saja untuk mungkin ya, seperti yang sudah-sudah, bahwa kita memberi kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di Zoom, di ruang Zoom itu, untuk pertama mungkin bertanya, boleh secara langsung atau melalui chatting ya, bisa. Dan juga tidak hanya bertanya, mungkin menambahkan pengalaman atau pemahaman tentang Kristus sebagai pusat ya. Karena mungkin saja ada sesuatu hal yang tidak tercakup dalam pembicaraan kami saat ini, dan Bapak Ibu tergerak hatinya dan untuk menyampaikan, bersharing, monggo saja. Tapi saya mohon maaf ya, karena waktunya harus kami batasi. Mungkin satu penanya atau satu orang yang mau bersharing 5 menit saja. Nanti kalau ada 10 penanya atau yang mau sharing, jadi kebagian waktunya. Monggo saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau sharing tentang pengalaman dalam usaha, pekerjaan, dalam seluruh aspek hidup yang memang terkait dengan menjadikan Kristus sebagai pusat, terasa baik untuk bisa di-sharekan pada malam hari ini. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu. Atau Bu semuanya Kartini. jelas? Oh, Mbak Rate. Ya. Monggo Mbak Rate. Aku mau sharing sedikit, boleh ya Bu? Oke, gini. Tadi yang mengenai Ibu Saya belum mendengar suaranya Mbak Rate. Sebentar ya Mbak. Oke. Udah. Oke Mbak. Ya. Jadi tadi Ibu kan sempat bilang waktu Ibu pulang malam itu Ibu nerobos lampu merah nggih. Karena sudah dalam kondisi mati. Nah, ini saya nggak pernah melakukan itu, karena kan setiap hari saya antar jemput anak, lalu saya berusaha taat Bu, taat sama lalu lintas. Padahal kalau di Kemang Pratama itu kan cukup padat ya lalu lintasnya gitu. Nah di situ kadang-kadang godaan juga, kadang si pemberi jalan itu menyuruh kita untuk jalan. Tapi dalam pikiran saya kalau saya melakukan itu artinya saya nggak taat gitu ya. Saya takut kalau misalkan saya nerobos, nantinya saya kena bahaya. Jadi kadang Bu, itu saya diam di situ di motor, yang lain pada jalan terus Bu Kartini. Tapi saya cuma bilang enggak, saya nggak mau melakukan itu. Saya mau taat sama lalu lintas. Bukan karena takut sama ada polisi atau apa, enggak. Tapi saya lebih ke taat gitu Bu. Nah itu di situ pembelajaran itu memang terlihat sepele ya Bu. Tapi saya banyak belajar ketika saya mengendarai sepeda motor, bahwa banyak hal-hal kecil yang harus diperhatikan. Nah itu sama aja kayak kita taat sama Tuhan Yesus. Ketika rasa malas itu datang untuk ibadah, mungkin karena Sabtunya banyak kegiatan, di minggunya itu kayaknya berat sekali bangun pagi, entah kenapa kayaknya selimut, bantal, guling itu tuh memanggil-manggil kita kan. Tapi disitulah menurut saya tantangan kita, di mana Tuhan itu yang menjadi pusat utama kita untuk kita lihat gitu. Karena sudah banyak kebaikan yang Tuhan berikan buat kita selama minggu-minggu yang sudah berjalan. Masa iya sih karena rasa ngantuk, rasa malas, terus kita jadi nggak ibadah? Kayaknya nggak fair banget buat Tuhan gitu. Itu aja sih Bu Kartini, terima kasih. Acung jempol. Acung jempol. Iya, karena disiplinnya tidak situasional. Kalau Mbak Kartini contohnya agak situasional ya. Tidak ada polisi dan tidak ada orang pakai jalan, nyebrang saja. Terima kasih sekali kesaktian. Iya, terima kasih Mbak Rate. Itulah contoh ya. Tadi saya sebenarnya contoh bahwa
Ya, beriman itu sama seperti itu. Kita bisa beriman dalam sebuah ketaatan yang sungguh melakukan apa yang dikatakan Tuhan, tetapi selalu ada godaan untuk tidak melakukannya. Betul. Ya, contohnya adalah tadi ketika saya pulang jam 1 malam, jam 2 malam, lalu lintas sudah mati, lalu lihat kanan kiri rasanya oke, ya jalan-jalan aja gitu kan. Nah, sama iman kita juga sama. Ketika kita memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang kadang-kala merasa nggak apa-apa lah, ini masih inilah, atau masih diperkenankan lah gitu ya, Bapak Ibu, yang itu tantangan. Tapi puji Tuhan, kesaksian Mbak Ratih mengajak kepada kita untuk kalau taat, setia, yaitu dalam keadaan apapun. Unconditional. Iya, betul. Tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi kita. Jadi tidak situasional. Iya, Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang mau bersaksi kayak Mbak Ratih, atau ada hal-hal yang pengen dibagikan supaya kita semakin menjadikan Kristus sebagai pusat hidup, lalu kita bisa serupa dengan Kristus. Monggo. Apa rasanya penjelasan kita jelas ya Pak, sehingga yang datang semua merasa jelas gitu. Mudah-mudahan seperti itu, Bu. Bukan karena bingung mau tanya apa. Monggo Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang tanya, yang ngetik, yang sudah bertanya dalam ketikan ada nggak ya? Dari chatting ada? Dari chatting apakah ada? Belum ada. Belum ada. Monggo Bapak Ibu boleh chatting, boleh langsung, entah kesaksian, entah masukan, entah hal-hal yang pengen disampaikan. Saya persilahkan untuk boleh kita berdiskusi pada malam hari ini, sehingga di KTB yang akan datang nanti, materi sudah ada ya Pak Asik? Sudah ada. Ya, materi untuk KTB sudah ada. Nanti Bapak Ibu semakin mendalami, semakin berproses di KTB masing-masing, supaya di KTB semakin gayeng ya Bapak Ibu yang terkasih. KTB kita masing-masing semakin gayeng, semakin mengenal seluruh anggota kita, lalu bersama-sama berjuang semakin serupa dengan Kristus. Monggo, katanya Bu Ratih mau ngendikan ini. Ya, iya. Tadi Ibu Ratih, sekarang saya juga Ratih ya. Saya mau menambahkan ada 2 ayat yang kayaknya pas gitu dengan tema hari ini, bahwa Kristus itu sebagai pusat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu yang terambil dari Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian dari Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi kalau di ayat di Roma 11:36, itu kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, saya ini diberikan keselamatan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dan segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, maka pada akhirnya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sehingga di Kolose 3 ayat 23, apa juga yang saya perbuat, yang saya sudah menyadari itu tadi, bahwa segala sesuatu dari Tuhan, maka segala sesuatu yang apapun yang saya perbuat, saya makan, saya minum, saya mengajar, saya bekerja, saya melayani dalam keluarga atau di kampus atau dimanapun, itu saya perbuat untuk Tuhan. Kalaupun misalnya pimpinan saya tidak melihat saya melakukan yang terbaik, kalaupun orang-orang yang di sekitar saya tidak mengetahui itu saya yang melakukan, tetap saya melakukan yang terbaik. Karena dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi memang untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk mencari nama, atau bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi
inilah tambahan dari saya bahwa kalau Kristus itu sebagai pusat dalam kehidupan kita itu tidak bisa dikotak-kotakkan apa namanya ini untuk Tuhan rohani, enggak, semuanya itu holistik ya, satu kesatuan. Dalam keluarga Kristus sebagai pusatnya, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam apapun bidang bisnis sekalipun apapun tuh Kristus itu sebagai center gitu ya. Nah itulah tambahan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Bagus Rate sekali. untuk tambahannya. Sama-sama. Nanti mungkin bisa dikembangkan ketika di KTB. Betul. 2 ayat tadi akan menjadi pokok pembahasan yang bisa untuk referensi memperkuat kita ketika kita bicara soal bagaimana Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yes. Ya, Ya Bu. Nuwun. Ya dari Pak James Kaunang kayaknya ada nggih. sesuatu Napa nggih? Bisa di ini. ditampilkan. Makan dan minum pun hendaklah engkau memuliakan Tuhan. Sempat disinggung makanlah secukupnya dan nahan dikit. Pertanyaan dalam doa makan kita kadang mengucapkan teringat akan saudara kami yang saat ini belum menikmati dalam hal ini. Apakah doa itu merupakan kita memuliakan Tuhan dan doa kita itu nggih, matur nuwun. Ini salah satu bagian dari kita memperhatikan saudara-saudara kita yang mungkin tidak menerima berkat seperti kita gitu, sehingga kita berdoa, Tuhan kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang belum menerima berkat seperti kami, Engkau cukupkan mereka. Itu bagian. Tetapi alangkah juga baiknya kalau doa itu kita juga yang mewujudkan. Karena kalau hanya sekedar Tuhan Kau cukupi, berarti kan kita merintah Tuhan juga gitu kan. Tetapi kalau kita nyuwun sama Tuhan, lalu kita sendiri tergerak hati untuk bagaimana kita juga peduli kepada mereka yang mungkin nggak bisa makan, ketika kita di jalan ada orang yang minta-minta nggak bisa makan, kita bisa berikan. Itu bagian dari kita mewujudkan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi bisa nggak Pak Jem, bahwa ketika kita berdoa lalu mendoakan orang lain yang belum menerima berkat seperti kita, itu baik. Nah, alangkah baiknya juga kalau itu diwujudkan dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita meminta Tuhan untuk memakai kita sebagai saluran berkatnya Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dimulai dari doa, lalu action kita untuk apa? Mengerjakan panggilan Tuhan menjadi saluran bagi sesama kita. Itu nggih Pak J, matur nuwun. Begitu Ume, puas? Jadi kalau makan itu harus ingat teman maksudnya. Pak Asik ingat saya gitu ya. Wonten meleh Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi? Atau Mbak Kartini, saya mau share, ada dua hal yang saya mau share. Yang pertama, sebelum di kantor yang sekarang, saya tuh bergabung di McDonald's selama 12 tahun sebelumnya di kantor yang lama. Nah, boleh percaya, boleh enggak, waktu di McDonald's itu kan yang pemiliknya namanya Bapak Haji Bambang Ramadi. Bapak Haji Bambang Ramadi itu adalah menantu dari Pak Sudarmono, gitu ya. Itu dia sangat terkesan dengan kata-kata barang siapa yang setia terhadap hal-hal kecil, dia akan setia terhadap hal yang besar. Itu di meja kita semua, itu dia sengaja bikin di fotokopi, di laminating, ditaruh semua di meja-meja kita, itu suruhnya Pak Bambang Ramadi. Jadi itu saya bilang gini sama Pak Bambang, Pak, Bapak baca ini dari mana sih? Saya bilang gitu, kok kita semua ditaruh di meja tuh kenapa? Saya pengen semua orang punya pikiran bahwa semuanya katanya, bahwa kalau kita setia terhadap hal yang kecil, kita akan setia juga terhadap perkara besar. Jadi dia tuh waktu itu lagi nganterin anaknya yang sekolah di Tarakanita atau Ursula, dan itu ada di sekolahan itu segede itu, dan itu dimasukkan. Itu berlaku buat semuanya. Jadi memang saya turut bangga ya, artinya wah ternyata walaupun dia seorang haji, dia mau semua
karyawan-karyawannya ditaruh di meja, ditempel, dilaminating. Kita semua dan dia setiap pagi kan lewat gitu ya. Kadang-kadang dia tegur, kamu pagi ini ngapain baca koran Pak gitu. Oh iya, memang semuanya harus baca koran gitu. Dan dia lihat apakah tempelannya itu masih nempel apa enggak gitu. Dia memastikan itu. Saya waktu Mbak Kartini bilang begitu, saya jadi ingat bahwa itu adalah salah satu cara kita kalau saya ketemu sama tim saya selalu bilang supaya kita tetap menjaga integritas kita semua gitu karena kan ya dunia seluler tuh sangatlah eh, besar ya challenge-nya ya. Jadi kalau kita ingat kata-kata itu kita berharap semuanya dapat mewujudkan dalam tingkah lakunya sehari-hari. Jadi itu yang pertama Mbak. Jadi saya mau share mengenai pengalaman saya. Yang kedua Mbak sebenarnya kalau dibilang Kristus sebagai sentral, sebenarnya pengen banget gitu ya kalau saya setiap hari di kantor gitu ketemu dengan tim saya pengen banget melakukan itu. Tapi aduh tantangannya luar biasa Mbak di kantor. Kadang-kadang saya gini, saya menghadapi tim saya, terutama yang sekarang yang saya hadapi berat nih bulan-bulan ini adalah Gen Z. Mungkin Bapak Ibu udah suka dengar itu namanya Gen Z gitu ya, Gen Z gitu kalau tulisannya. Itu kalau menghadapi tim yang Gen Z itu ya aduh mohon maaf gitu saya sampai aduh sabar gitu ya. Jadi mereka bisa gitu ya eh, eh, kerja sesuai sama porsinya mereka gitu loh. Kerja datang pulang on time gitu. Padahal kerjaannya masih banyak gitu kan. Apa dan dia kalau misalnya itu nggak mau nambah-nambahin sampai selalu ada pertanyaan, kenapa sih terus aku yang ngerjain? Kenapa sih nggak orang lain yang ngerjain gitu? Wow, itu kan pekerjaan kita digaji untuk itu gitu. Kadang saya pengen gitu ya. Ini Kristusnya di mana ya dalam diri saya kalau saya ngomel-ngomel begini terus ya. Itu Mbak. Jadi mungkin boleh nggak sih saya dikasih tips gitu menghadapi tantangan yang nyata ini real gitu ya di depan saya. Anak-anak ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai leader gitu ya. Gimana kita bisa membentuk mereka menjadi seorang pekerja yang profesional, takut akan Tuhan, jadi nggak kemana-mana. Tapi pada saat kita dihadapi satu masalah yang bukan cuma ini doang nih, semua orang mengalami masalah yang sama gitu ya. Saya cuma gini, ya mudah-mudahan ya yang besok bisa berubah ya, besok nggak berubah juga gitu kan. Nah, itu yang saya mau nanya nih sama Mbak Kartini gitu ya. Bagaimana menjadikan saya menjadi orang lebih baik menghadapi tim saya yang beberapa orang itu ada Gen Z yang ini Gen Z tuh bukan cuma satu dua orang ya, tapi semuanya hampir rata-rata itu begitu gitu loh bentukannya gitu ya. Saya kadang-kadang suka share gitu sama teman-teman saya, ini sebenarnya maunya gimana sih kerja begini ya gitu ya, semacam itu. Jadi em, saya kalau dibilang disiplin ya pagi bangun, berdoa, baca Alkitab itu kan sesuatu hal yang memang udah kita lakukan. Tapi itu nggak membantu juga gitu loh. Jadi apa sih yang mestinya saya lakukan gitu loh menghadapi itu? Itu Mbak Kartini matur nuwun. Matur nuwun. Saya rasa nggak di pekerjaan aja ya Mbak Ani itu ya. Di rumah tangga kita, di keluarga kita juga ada banyak dari keluarga-keluarga yang berhadapan dengan anak-anak yang juga susah untuk kita mengerti maunya apa gitu. Jadi karena beda ukuran lalu kita susah untuk memahami apa maunya lalu bagaimana karena ukurannya udah beda sekali. Kalau kita kan misalnya nih, kalau kita bicara soal ketemu orang yang kita kenal ataupun yang ibaratnya yang di atas kita gitu, datang salaman itu kan bagian dari hal yang sepele yang bisa kita lakukan. Tapi buat anak-anak yang zaman sekarang itu sebuah tradisi yang susah untuk dikerjakan. Nah, lalu kita belajar soal ukuran yang berbeda. Makanya di sisi lain kita itu kayak saya juga sendiri merasa kayak tertekan gitu ya. Sisi lain saya mau mengajarkan hal yang baik dalam ukuran kita. Tetapi di sisi lain penolakan itu terus terjadi gitu. Dan seolah-olah rasanya udah nyerah deh. Saya rasanya udah deh terserahlah mau jadi apa begitu ya. Tetapi kan nggak boleh begitu juga gitu. Nah, Kristus menjadi pusat itu kalau misalnya bagian kita lalu misalnya hidup kita didasari dengan tadi berdoa, membaca firman. Tapi ketika kita hidup real dalam kehidupan kita, setidaknya kalau paginya kita sudah dibekali dengan firman, dengan doa,
dengan kita ingat bahwa kita harus hidup dalam Tuhan gitu kan. Kalaupun mau marah ya marahnya tuh marah dalam Tuhan gitu ya. Bagaimana ya Mbak Ani marah dalam Tuhan? Marah, Ya, itu tapi mesti ada tujuannya ilmunya, Mbak. ya, memang tujuannya adalah untuk kebaikan mereka, bukan karena kita nggak suka atau bukan karena kita ingin menjatuhkan mereka, tidak. Tapi kalau niatan kita memang mau gitu, yang walaupun ya ada perasaan dalam diri kita tuh malah tertekan kadang-kadang ya, karena di sisi lain kita mau tujuan kita baik, tapi selalu dianggap karena beda tadi, beda cara atau beda ukuran yang nggak nyambung akhirnya Mbak. Nah di sisi lain kadang-kadang kita juga harus tegas, tapi menurut saya di sisi lain kita juga harus ngerti maunya apa. Karena kalau kita hanya sekedar nuruti maunya apa, lalu nggak jalan semuanya, gitu kan? Karena sesuai dengan maunya apa, bukan apa yang harusnya dikerjakan secara bersama-sama. Nah ini bagian yang mensinkronkan ini memang kasuistik ya Mbak Ani ya, nggak bisa saya katakan harus tegas gitu kan, nggak juga. Semuanya kasus per kasus, masing-masing kasus caranya akan beda dalam menemani, mendampingi. Karena setiap orang dalam karakter-karakter yang berbeda itulah. Lalu kita tujuannya apa? Yuk diajak mempunyai karakter seperti Kristus itu seperti apa sih gitu ya. Nah itu yang menjadi tantangan kita semua, saya rasa tidak hanya Mbak Ani aja, semua saya ngalami, semua ngalami, dan kita sedang sama-sama cari pola gitu ya, cari pola bagaimana kita mengatasi kasus-kasus yang memang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Itu nggih Mbak Ani, Pak Asik mungkin Pak Asik lebih ya. Ini ya. Saya punya pengalaman nih Bu. Oh monggo Pak Agus ya, monggo. Ya, saya ini mengajar di tingkat SMP dengan SMA. Apa yang Bu Ani hadapi itu ya saya kira sama saja. Saya punya pengalaman bagaimana mengatasi mereka. Anak-anak di SMP itu cara berbicaranya, aduh, benar-benar sangat tidak baik, tidak sopan, kasar, jorok, luar biasa. Demikian juga di SMA. Cara perbuatan mereka, tingkah laku mereka dalam perkataan dan perbuatan itu tidak sinkron. Tetapi yang menariknya, mereka semua aktif di gereja. Mereka adalah aktivis. Mereka ikut di dalam pelayanan remaja, ikut di dalam kur pemuda. Pokoknya mereka semua aktif, tapi di sekolah tidak banyak terbukti. Kalau yang pendiam ya saya tidak bisa lihat, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Lalu itu menjadi sebuah tantangan. Bagaimana caranya untuk membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dalam pelajaran agama. Mereka saat teduh katanya. Ya. Lalu saya menemukan satu kalimat dan membuat satu kalimat ketika saya tidur tapi otak saya lagi masih terus berputar, ketemu, oh bagaimana kalau saya buat kalimat begini, saya buat 1 hari berkata baik. Itu saya mulai dari SMP dulu. Lalu di SMA anak-anak saya tugaskan untuk membuat kalimat 1 hari berbuat baik. Nah ini timbul pertanyaan, Pak kok hanya 1 hari? Ya cukup 1 hari. 1 hari berkata baik, 1 hari berbuat baik. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kamu buat poster. Buat poster sebaik mungkin, semenarik mungkin. Lalu tempel di kamarmu, kamu yang lainnya di fotokopi, taruh di kelasmu atau di meja belajar mereka. Demikian juga dengan anak SMA. Nah, itu silakan kamu bagikan kepada keluargamu, mama papa atau di gereja atau di mana. Lalu moto itu kalimat itu akhirnya kami jadikan sebuah moto. Setiap bertemu dengan saya, anak-anak berkata, Pak 1 hari berkata baik. Pak Agus
satu hari berbuat baik ya, sambil mereka angkat tangan. Itu akhirnya ditiru, diucapkan juga oleh teman-teman mereka yang bukan Kristen. Nah, cara menyampaikan berpusat kepada Kristus mungkin dengan cara yang paling sederhana. Ciptakanlah sesuatu yang menarik, ya, seperti membuat poster ataupun membuat video. Bahkan anak-anak saya tugaskan untuk membuat videonya. Satu hari berkata baik, satu hari berbuat baik. Cukup satu hari. Hari besoknya mereka masuk lagi dalam satu hari. Dan saya, ya ini karena ini baru 1 bulan, saya belum bisa melihat hasil keseluruhan. Tetapi setiap kali saya pernah berkata yang tidak baik, langsung saya ditegur. Wah, Bapak salah. Bapak bilang satu hari berbuat baik, berkata baik, tapi Bapak tidak berkata baik. Ya, saya minta maaf. Saya akan coba lagi untuk berkata baik. Nah, itu menjadi bagi kami, bagi saya dengan murid-murid saya. Ya, mungkin itu salah satu cara untuk berpusat pada Kristus, karena berbuat baik dan perkataan baik itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saya rasa itu, Bu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Agus Magawe untuk sharingnya. Bagus sekali Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Kartini. Oke, matur nuwun Mbak Ani. Ya, khusus untuk Mbak Ani, kita berdoa saja supaya beliau sabar dan tabah. Terima kasih Pak. Ya, konsisten, artinya jangan sampai ikut arus Gen Z itu. Nanti kalau ikut berubah, jadi nggak punya role model. Iya Pak. Ntar jadi anak muda dong Pak saya nanti. Kalau Mas Agus itu memang SMP, SMA itu kan masih dalam taraf pendidikan ya. Tapi memang tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah itu satunya itu. Dan konsisten juga kalau memang Pak Agus berbuat yang tidak seperti yang diajarkan, ya minta maaf. Tegur. Ya, seperti itu. Dan konsistensi. Ya, jadi sabar dulu dan tabah. Kurang berapa menit kita? Ya. Masih 10 menit 10 ya? menit ya. Oke, Monggo masih ada waktu 10 menit. Masih ada 10 menit Bapak Ibu, kalau ada yang mau. Bu Eti ya? Iya. Malam. Ye. Monggo Bu Eti. Apa kabar Mbak Kartini, Pak Asik? Baik. Terima kasih. Saya cuma mau sharing tentang 2 hal yang memang berlawanan ya. Yang pertama mengenai taat kepada Tuhan. Saya ini rumahnya nomor 2 yang terdekat dari gereja. Yang pertama Mbak Erin, saya yang kedua. Tapi ujian saya untuk berangkat ke gereja tuh terkadang berat sekali. Seperti pada saat saya sakit, itu saya bilang, Tuhan, saya boleh nggak di rumah aja? Itu suara yang nggak bagus. Tapi terus kata Tuhan, tidak, saya sudah memberikan kamu segalanya dalam 1 minggu, maka 1 hari itu adalah hari saya. Itu perjuangannya berat sekali. Dan yang kedua, saya tuh karena duduknya kan di gereja tuh selalu di sisi yang sebelah mana ya, utara ya, sebelah sini tuh, yang dekatnya teori itu. Jadi kalau saya nggak datang, rasanya kelihatan saya nggak datang. Makanya pada saat ujian itu saya menangkan, rasanya wah luar biasa. Jadi kalau saya nggak ke gereja tuh, saya kan sekarang ada online ya. Apa salahnya sih saya bisa online, toh persembahan juga tetap saya berikan. Tapi ada satu momen di mana saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan dan tidak mendengarkan firman Tuhan secara langsung dari Bu Pendeta, dan yang paling utama saya tidak mendapatkan berkat. Maka kalau hari Minggu itu saya tidak ke gereja, rasanya berkat saya selama 1 minggu tuh lewat. Karena kesempatan saya mendapatkan berkat itu di hari Minggu. Nah, yang kedua, kalau tadi berlawan dengan masalah makan dan minum, jika kita memang mau berbuat baik, itu ada aja jalan Tuhan. Saya mau satu cerita di antara beberapa cerita. Sebulan lalu pada saat saya sedang ke klinik, karena saya harus minum obat rutin, saya tuh bertemu dengan kakek-kakek yang jualan kerupuk. Saya hanya membeli 2 kerupuk. Dengan harga yang saya tidak tanyakan lagi, saya langsung berikan. Ternyata kerupuk itu enak saya makan di rumah. Saya bilang, ya Tuhan, kenapa saya cuma beli 2? Padahal saya bisa beli lebih.
Itu terus saya pikirkan sampai saya beli kerupuk matangnya, kerupuk mentahnya. Tapi rasanya berbeda dengan kerupuk yang saya beli dari kakek-kakek itu. Saya setiap hari berdoa, Tuhan, apakah mungkin saya bisa bertemu lagi dengan kakek itu? Dan itu nggak saya sangka, nggak saya duga. Tadi pagi setelah saya terapi, pulang dari rumah sakit Mitra karena saya harus terapi, saya bertemu dengan kakek itu. Bayangkan, hanya kakek itu tadinya di kayu ringin, saya ketemu di belakangnya Awal Bros. Betapa jauhnya kakek ini melangkah hanya untuk menjual kerupuk, dan saya lihat kerupuk itu masih banyak. Saya tanpa berpikir panjang, saya naik ojek, saya berhenti, Mas, berhenti sebentar. Kenapa, Bu? Sebentar aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya beli kerupuk itu. Begitu saat saya ketemu dengan kakek itu, rasanya lega sekali saya. Saya bukan mau menceritakan bagaimana saya berbuat baik, tidak. Tetapi kalau kita memang punya keinginan sesuatu yang untuk berbuat baik, ada saja Tuhan itu caranya untuk mewujudkan impian kita. Jadi itulah kenapa Tuhan harus menjadi center di dalam keluarga, di dalam hati kita, untuk terus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena tidak ada satu orang pun yang bisa melebihi kebaikan Tuhan terhadap hidup kita. Matur nuwun Mbak Kartini, Pak Luar Asik, biasa. Bapak Ibu semuanya. Salam. Salam. Jadi ke gereja saja masih menjadi perjuangan, itu bukan masalah ibu saja sebenarnya. Hampir banyak ya orang yang seperti itu, untuk mau ke gereja dan tidak selamanya otomatis, ada aja gangguan. Tapi kalau gangguan fisik misalnya sakit, saya pikir itu Tuhan maha tahu lah ya. Iya. Tapi memang segala sesuatu ada perjuangannya. Luar biasa Ibu, terima kasih. Ya. Kayaknya kita sudah cukup ya. Jadi mungkin Mbak Kartini mau menutup dengan sedikit kesimpulan. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengatakan bahwa kita itu pengikut Kristus, tentu Kristus menjadi pusat adalah satu-satunya pilihan. Tidak ada pilihan yang lain. Sehingga kita diajak pada saat ini bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Dia menjadi Tuhan kita, dia menjadi teladan kita, dan dia menjadi tujuan dari segala kehidupan kita. Bapak Ibu monggo selamat berproses nanti di KTB masing-masing nggih Bapak Ibu. Semakin seru KTB-nya, semakin dekat dengan anggota KTB-nya gitu. Kalau ada yang pengen nanti ada pendampingan untuk kunjungan dari KPWG, saya rasa nanti juga akan dilanjutkan. Bapak Ibu yang mau minta ditemani ministerium nggih monggo, boleh japri, boleh biar semakin seru atau malah semakin nggak berani ngomong kalau ada ministerium. Nggih Bapak Ibu, yang pasti kalau kita menjadikan Kristus sebagai pusat, maka kita akan serupa dengan gambarannya, yaitu Kristus juru selamat kita. Matur nuwun Pak Asik. Terima kasih kesimpulannya Mbak Kartini. Dan untuk menutup kita akan kembali mengundang Ibu Golis untuk menampilkan pujian, dan kali ini pujiannya berjudul Gandol Gusti. Setelah itu doa. Ya, nanti langsung doa. Okay. Jadi monggo Ibu Golis. Menutup PI Berseri pada malam hari ini, mari kita memuji Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rinawani Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina ora bakal
Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih ngandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih ngandel Gusti. Saben dina kula nggih ngandel Gusti. Saben dina kula nggih ngandel Gusti. Terima kasih untuk pujiannya kepada Ibu Golis. Lain kali boleh mempersembahkan pujian lagi. Dan untuk penutup, maka doa penutup kami mohon kesediaannya Bapak Pendeta David. Monggo. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bersama-sama berdoa. Bapa Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kudus, malam hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mengikuti berseri. Kiranya Tuhan memberkati kami dan setiap materi hari ini. Sehingga setiap umat-Mu dibangun hidup memuliakan Tuhan. Mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga Engkau yang menjadi pusat dalam hidup kami. Dan hidup kami senantiasa terarah karena kuasa-Mu untuk membimbing dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami percaya setiap firman yang disampaikan malam hari ini menjadi bagian yang terindah bagi kami. Dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melangkah dalam hari-hari kami. Berjalan bersama Tuhan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati hamba-Mu, Pendeta Kartini yang menyampaikan firman-Mu, dan memberkati juga setiap umat-Mu yang mengikuti secara virtual. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dan demikianlah acara PI Berseri selesai dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih juga kepada Pendeta Kartini yang sudah menjadi narasumber dan juga kepada segenap kru multimedia ya. Dan tentu saja Ibu Golis yang sudah berpartisipasi menyampaikan pujian. Dan juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruang Zoom ini. Tak lupa saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan, kesalahan, atau bahkan juga kekeliruan yang kami perbuat selama menjadi moderator. Dan akhirnya selamat malam, sampai jumpa di PI Berseri berikutnya bulan depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu semua.
Semangat, sehat selalu. Semangat.